guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my YouTube channel. Hai teman-teman semua, kembali lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau share buat kalian semua yang sedang ngejalanin program diet apapun itu, ya terutama kayak diet defisit kalori yang sekarang sedang aku jalanin juga. Jadi aku mau share pengalaman aku. Tapi sebelumnya buat kalian yang baru bergabung di YouTube channel aku dan baru lihat mungkin video aku yang ini, kalian boleh mampir-mampir dulu ke channel aku karena di situ banyak banget seputar diet, terus juga kayak review-review kayak gitu. Boleh dong aku minta untuk subscribe dulu sebelum kalian mampir ke YouTube channel aku dan aktifin juga loncengnya ya supaya kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku update video terbaru yang lainnya. Oke teman-teman, pasti banyak banget dari kalian yang mungkin sekarang sedang melakukan proses diet, terus kayak yang bener-bener ngebatasi, kalian nggak boleh makan ini, kalian nggak boleh makan itu. Nah di sini aku bakalan nge-share apa aja sih kesalahan-kesalahan yang bisa kalian lakuin di program diet kalian sehingga menyebabkan musahnya turun berat badan. Nah teman-teman, jangan sampai kalian melakukan diet yang bener-bener nyiksa gitu kan, dalam artian kalian kayak bener-bener gak boleh makan sesuatu terus sampai bener-bener nyiksa perut kalian gitu kan, sampai nahan lapar berjam-jam karena menurut kalian itu tuh gak boleh dimakan sama sekali. Itu tuh salah besar. Nah salah satu kesalahan yang mungkin bisa kalian lakukan dalam proses diet kalian adalah menjauhi karbohidrat. Pasti banyak banget ya dari kalian yang berpikiran kalau misalkan karbohidrat itu harus bener-bener dijauhin gitu kan, karena nasi bisa bikin kita gemuk, terus juga kayak nasi itu bener-bener tinggi kalori kayak gitu. Padahal kalau misalkan nasinya tahu, dia tuh bakalan nangis guys. Dia tuh nggak salah apa-apa dan bahkan mungkin nggak tahu apa-apa gitu kan, tapi kenapa harus nasi yang disalahin? Nah jadi buat kalian yang berpikiran untuk menjauhin karbohidrat, itu tuh salah banget, karena karbohidrat adalah salah satu energi yang dibutuhkan oleh tubuh juga untuk melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari. Jadi supaya tubuh kita tuh kayak bener-bener fit kayak gitu, itu tuh membutuhkan salah satu sumber karbohidrat yang bisa didapatkan dari nasi, terus kayak kentang, kayak ubi-ubian gitu, kayak singkong. Itu adalah salah satu karbohidrat untuk tubuh kita. Dan kalau misalkan kalian ngejauhin karbohidrat kayak nasi atau bahkan ya sumber karbohidrat yang lainnya, itu tuh mungkin ke tubuh kalian itu bakal kayak ngerasa lebih bener-bener kayak lemes. Jadi yang harus kalian garis bawahi mungkin bukan menjauhi karbohidrat ya, tapi agak mengurangi asupan karbohidrat yang masuk ke tubuh kita. Jadi ya mungkin sesuai porsi aja. Selanjutnya adalah banyak mengkonsumsi kacang-kacangan dan buah-buahan. Ya bener banget teman-teman, kalau misalkan mengkonsumsi buah-buahan dan kacang-kacangan itu bakalan baik buat kita selama kita melakukan proses diet gitu kan. Tapi kalau misalkan itu tuh kayak kebanyakan dan porsinya nggak teratur juga, bakalan menyebabkan proses diet yang kita jalani itu bakalan sia-sia gitu kan. Karena percuma kita udah defisit kalori tapi kayak makanan dan buah-buahan yang kita makan tuh bener-bener banyak banget, itu kan tetap sama gitu kan. Buah-buahan juga punya kalorinya sendiri, terus itu tuh berapa gram buat tubuh kita supaya porsinya seimbang. Tapi kalau misalkan kita nggak ngatur porsi, terus juga kayak yang ya udahlah seenaknya dewek gitu kan kayak gitu, terus kayak yang penting kita makan buah dan sayur atau bahkan kayak buah-buahan yang lebih segar kayak gitu tanpa mengatur porsinya, itu tuh bakalan sama aja. Dan yang selanjutnya, terlalu banyak mengkonsumsi protein juga ternyata bisa menaikkan berat badan kita teman-teman. Betul banget, kita dalam proses diet itu butuh yang namanya sumber protein. Tapi yang sudah aku bilang tadi, itu tuh masih ada porsinya tersendiri gitu kan. Maksudnya porsi seimbang per harinya tuh kita berapa gram atau bahkan berapa banyak protein yang kita butuhkan gitu. Kalau misalkan emang nggak sesuai porsi, nggak seimbang dengan kebutuhan protein kita, itu tuh bakalan kayak bumerang juga teman-teman, dan bahkan bakalan menyebabkan kegemukan. Terus kayak protein yang kalian makan itu bakalan jadi lemak di dalam tubuh kalian. Jadi diatur-atur aja ya sesuai porsi yang kalian butuhkan. Yang selanjutnya mungkin karena kalian berpikiran kalian lagi diet, aku nggak boleh ngemil kayak makanan keripik, kerupuk, junk food atau kayak gitu, kalian berinisiatif untuk makan snack sehat. Dan itu bener-bener kayak konsumsinya tuh di luar batas gitu kan, di luar kebutuhan kalori kalian. Tentang yang diperbolehkan saat diet itu adalah mengkonsumsi snack diet kayak sari gandum, fit bar, terus kayak yogurt yang rasanya plain atau bahkan kayak yang lainnya gitu kan. Terus kalian dalam sehari itu menghabiskan snack diet kayak aroma sari gandum itu 1 bungkus gitu kan. Padahal di situ ada takaran persajiannya tuh lebih baik dikonsumsi maksimal 3 keping, itu tuh persajian gitu kan, dalam artian 1 kali makan. Tapi karena mungkin kalian berpikiran kayak ini snack ini sehat buat diet dan ini tuh bener-bener salah satu snack yang aku suka gitu kan, jadi otomatis kalian perharinya tuh habis 1 bungkus. Itu tuh kalau misalkan dikalikan bisa hampir 400 kalorian lebih teman-teman, dan itu bakalan sia-sia aja. Itu bakalan menyebabkan
malahan berat badan kalian tuh bukannya turun, malahan melonjak kayak gitu, karena gula dan tepung yang terkandung di dalam snack diet itu masih tinggi teman-teman. Yang selanjutnya, menghindari sarapan, karena mungkin dari sebagian kalian berpikir kalau sarapan tuh nggak terlalu penting, sarapan tuh bisa dilewatin gitu kan, kayak gitu. Itu tuh salah teman-teman. Kenapa sarapan begitu penting? Karena seperti yang udah aku sebutkan di video-video sebelumnya, kalau sarapan tuh bener-bener berperan penting banget, karena supaya kayak minimalisir rasa lapar kalian di siang hari gitu loh. Jadi nanti waktunya kayak cemilan atau bahkan ke makan siang, kalian tuh bisa bener-bener ukur porsi makannya tuh yang sesuai porsi kalian aja gitu loh, karena pagi harinya kalian udah sarapan dan perut kalian tuh kayak ngerasa kenyang kayak gitu. Begadang adalah salah satu kesalahan diet yang mungkin kalian sekarang jalanin. Ini kenapa begadang disebut dengan kesalahan? Karena mungkin kayak kalian begadang terus tidurnya tuh gak teratur kan, ada kalanya mungkin jam 2 pagi atau bahkan kayak gak tidur sama sekali gitu, karena otomatis di pagi harinya kalian kayak ngerasa lemes, terus juga kayak bener-bener lemes, dan itu kan butuh energi yang full. Nah sedangkan energi yang full itu didapatkan ketika kita makan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita gitu kan. Terus kalau misalkan emang kalian sedang ngejalanin diet hari itu tapi energi kalian kayak nggak cukup karena nggak cukup tidur, jadi otomatis si tubuh tuh kayak bener-bener butuh energi yang lebih banyak untuk kalian tuh nggak ngerasa lemes, terus juga nggak ngerasa bener-bener ya pokoknya bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Dan yang selanjutnya adalah makan salad terus menerus, karena mungkin kalian berpikir kalau salad itu sehat kayak serat kayak gitu kan, karena dari buah-buahan kayak gitu. Tapi sebenarnya itu salah teman-teman, karena please, salad itu nggak mengandung karbohidrat sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian dalam satu hari full mengkonsumsi kayak salad gitu, itu tuh nggak bakalan sehat dan nggak bakalan kayak masuk ke syarat dan ketentuan defisit kalori loh, karena emang gak ada karbohidratnya sama sekali teman-teman. Dan terus makan malam terlalu awal itu juga bisa menjadi salah satu kesalahan diet yang gak bakalan ada hasil sama sekali teman-teman. Kalau kalian tidurnya kayak jam 8 malam itu udah tidur gitu kan, berarti 3 jam sebelum kalian tidur tuh itu udah makan malam. Jadi habis jam 5 sore tuh kalian udah makan malam. Jadi pokoknya 3 jam sebelum kalian tidur itu kalian udah berhenti makan apapun, terutama kayak makan protein untuk penutup tidur gitu kan. Itu bagus banget buat metabolisme tubuh kalian. Terus karena mentang-mentang ini tuh disebutnya makan malam, kalian makannya tuh jam 7 malam karena itu kan udah malam gitu loh. Terus kalian tidur jam 8. Sedangkan waktu terbaik untuk makan adalah 3 jam sebelum kalian tidur. Jadi kalau misalkan kalian tidurnya jam 8 malam atau bahkan kayak jam 9 malaman, kalian makan malamnya jam 7, itu tuh kayak menurut aku kayak bener-bener kurang pas. Karena apa? Karena di situ kan tubuh tuh kayak bener-bener butuh mencerna makanan yang udah kita makan gitu kan. Sedangkan kalau misalkan kita tidur itu tuh nggak ada gerakan atau aktivitas sama sekali, jadi otomatis nanti bakalan jadi lemak dan bakalan menimbulkan berbagai macam penyakit. Selanjutnya adalah melewatkan waktu ngemil. Dalam artian bukan ngemil kayak keripik, terus juga kayak mungkin goreng-gorengan atau bahkan kayak junk food kayak gitu kan. Itu tuh enggak sama sekali teman-teman. Ngemil di sini adalah kayak ngemil sehat, buah dan sayur. Nah, ngemil ini yang kalian lewatin di jam-jam tertentu yang waktunya ngemil gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian sarapan jam 8 terus waktu ngemil jam 10, terus kalian lewatin dengan anggapan lumayan lah ngirit kalori gitu kan, itu tuh salah besar. Kalian bakalan kayak ngerasa lapar juga guys nanti di jam makan siangnya, dan otomatis kalau misalkan rasa lapar kalian melonjak, itu tuh bakalan ada hasrat untuk menambah kayak nasi, lauk pauknya, dan otomatis kalorinya tuh bukan ngirit tapi bahkan lebih naik kayak gitu. Yang terakhir adalah terlalu banyak mengkonsumsi jus yang akhirnya melupakan air putih. Siapa nih yang dari kalian yang suka banget minum jus gitu kan, terus lupa kalau konsumsi air putih itu lebih baik daripada minuman apapun? Ada nggak? Oke, jadi ini adalah salah satu kesalahan yang benar-benar mungkin dari kalian ada yang ngejalaninnya teman-teman, tapi nggak apa-apa karena kalian udah tahu sekarang. Coba kalian stop mengkonsumsi jus secara terus-menerus. Jadi maksudnya kalau misalkan kalian tiap minum itu tuh konsumsinya jus aja, nah buah-buahan itu sehat, itu salah. Kalau misalkan kalian mau konsumsi jus boleh, mangga silahkan, baik baik, tapi ada jam-jam tertentu. Kayak misalkan mungkin di jam cemilan karena kalian bosan mengkonsumsi buah kayak buah biasa aja gitu kan, terus akhirnya kalian olah menjadi jus, itu bisa kalau sesekali. Tapi kalau misalkan tiap kalian mau minum kalian konsumsi jus, itu tuh nggak bagus, karena kan setiap buah tuh pasti ada kalorinya. Sesuatu yang kita makan pun ada kalorinya, jadi bakalan kayak nambah-nambah asupan kalori di tubuh kita, dan itu nggak bakalan defisit kalori, malahan kayak masuknya nanti ke seimbang atau bahkan ke over kalori. Oke teman-teman, nah itu aja beberapa kesalahan yang bisa aku share buat kalian semua. Mudah-mudahan setelah kalian melihat video aku yang ini, terus juga kalian ada beberapa kesalahan yang udah kalian buat, karena kalian udah tahu, coba stop sekarang dan mulai untuk diet yang benar dan hidup dengan cara yang sehat.
Ya, terima kasih teman-teman semua yang udah pantengin terus video aku. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.